Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu. Apa Selamat benar pagi. di sini markasnya Kohibora? Oh betul, betul sekali. Saya dan teman-teman bermaksud untuk belajar tentang hidroponik. Apa boleh kami belajar dari Ibu? Oh silahkan kita belajar bareng-bareng. Ya, mari. Terima kasih. Ayo ke Pak Ibu. Silahkan di sini. Baik, Bu Hana dan rekan-rekan. Sebelumnya saya mau bertanya dulu, apakah Ibu dan Bapak pernah mengetahui bagaimana berhidroponik? Belum. Oh, Oke, baik kalau begitu saya akan perkenalkan, ini adalah rekan saya, Ibu Ida. Dia baru saja ikut webinar di Kohibora dan dengan hasil yang sangat memuaskan tanamannya. Baik ibu-ibu, peralatan untuk berhidroponik yang sangat diperlukan adalah ini adalah TDS untuk mengukur ppm daripada nutrisi, dan yang kedua adalah ini untuk mengukur pH air, yaitu untuk mengetahui keasaman daripada air baku di tempat berhidroponik. Ibu, peralatannya hanya ini aja. Kalau itu banyak peralatan lain lagi, itu untuk apa itu? Oh iya, peralatan ini adalah pertama ini untuk membolongi styrofoam bila diperlukan ya. Kemudian ini gergaji atau pisau untuk memotong media, nantinya media rokok atau apapun. Kemudian gunting juga kita perlukan. Kemudian ini untuk mengaduk nutrisi A dan B. Kemudian juga ini adalah sendok ukur, ada yang 5 mili, ada 10 mili. Tapi kalau misalnya kita tidak mempunyai sendok ukur, kita bisa juga memakai sendok. Biasa ibu-ibu kan kalau beli obat sirup di apotik suka ada sendoknya. Nah, sendoknya itu mulai sekarang disimpan. Itu berguna untuk mengukur nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Karena di dalam sendok ukur obat itu dia ada ukuran yang 5 mili atau 10 mili. Oh ya, satu lagi ini. Alat ukur bisa dipakai, ini alat suntik tapi sudah dibuang jarumnya. Bu Hana bisa kenapa? Ini untuk ngukur ini. Kan ini untuk 5 mili nutrisi atau 10 mili sesuai yang dibutuhkan. Ada banyak sekali bahan-bahan lain, itu untuk apa saja ya Bu ya? Oh ya, ini medianya. Kita terangkan medianya ya. Yang ini adalah rock wool. Yang kedua adalah alam sekam. Dan ini adalah kokopit. Kokopit adalah sabut kelapa yang sudah dihancurkan. Yang sudah dihancurkan seperti ini, seperti bubuk. Tapi sebaiknya kalau memakai nanti direndam dulu seperti ini. Direndam dulu pakai air atau apa aja supaya taninnya keluar, racun ininya. Dan yang ketiga adalah pakai ini, pasir pun bisa. Biasanya pasir itu untuk menyemai kangkung atau apa ya, tapi dicuci dulu ya. Dan yang ini adalah pasir kucing, murah meriah, pasir kucing yang biasa untuk kotoran kucing ya. Ini adalah tempat untuk ini. Kita kalau memakai styrofoam kita masukkan ini, pakai net pot. Ya, pakai net pot seperti ini. Kalau di tempat kamu tidak ada laptop, bagaimana Ibu? Pakai net pot, ibu-ibu bisa memakai gelas bekas mineral. Kita bolongin aja ya Bu ya. Kita bolongin aja. Ini sangat bermanfaat, tentunya ininya juga dilobanginnya sesuai dengan ukuran gelas mineral ini, memakai seperti ini ataupun dibolongin pakai apa tuh pembolong juga bisa gitu. Bahan-bahan yang lain ini untuk apa saja Bu? Oh ini adalah baskom untuk menetapkan styrofoam
hidroponik dengan sistem rakit apung. Jadi dalamnya diisi air, jadi dia akan mengambang. Gitu jadi. Ya, ini air ini nanti dikasih nutrisi. Nah, kalaupun ini bapak bisa pakai, ini dia, ini. Ya, bikin sendiri dari kayu-kayu bekas seperti ini. Pastikan banyak kalau kayu bekas atau papan bekas, kemudian dilapisi dengan plastik. Biar tidak bocor. Plastik tidak bocor supaya tidak airnya merembas gitu ya Pak ya. Kemudian satu lagi, kalau misalnya pun Bapak Ibu punya barang bekas atau plastik bekas ini bisa dipakai, dibuat seperti ini. Yang penting airnya tidak rembes keluar. Bekas banner, bekas apa aja bisa. Nah, ini karena ini ukurannya besar, saya pakai bekas styrofoam buah, dibolongin jadi ditaruh di sini. Bu, kalau ini untuk apa, Bu? Oh, ya. Ini adalah untuk tempat mengaduk nutrisi yang akan kita buat pekatannya. Ya, harus ada dua, untuk pekatan A dan pekatan B, ya. Dan ini adalah pengaduknya. Ini apa lagi, Bu? Kok ada saja itu? Nah, Ibu baru lihat kan? Nah, ini saya ada satu lagi, yang mana kalau misalnya di daerah tapi dia punya banyak stok bambu atau apa saja yang bisa kira-kira dipergunakan, ini saya bikin dari bambu. Jadi yang ada di kebun saya kebetulan ada pohon bambu, saya bikin dari seperti ini. Ini adalah bambu, ya, bambu. Dan kemudian kotaknya saya bikin dari kotak bekas anggur, kemudian dilapisi dengan banner yang kebetulan waktu itu nempel di pagar rumah saya ambil karena tidak terpakai, saya buat banner dari banner ini jadinya gitu loh. Dan kalaupun tidak ada styrofoam, Bapak Ibu bisa buat dari apa saja, misalnya dari triplex atau dari papan bekas. Nah, untuk ininya Bu, nah ini adalah dari bambu dari kebun saya yang saya ambil, kemudian saya bikin pipih-pipih seperti ini. Nah, sampai jadi seperti ini bisa muat 40 lubang, 40 net pot. Kalau saya hitung-hitung, apabila rakit ini untuk menanam kangkung, kita bisa mendapatkan 40 net pot, dan hasilnya dengan kangkung ukuran 20 atau 22 hari, satu rakit apung ini bisa dapatkan 2,5 kilogram. Nah, ibu-ibu bikin dari kotak dari bambu juga bisa, dilapisin, kemudian baru dikasih seperti ini di atasnya. Jadilah 40 lubang tanam untuk kangkung. Ibu-ibu bisa bikin sebesar ini ataupun lebih besar lagi bisa, tergantung kebutuhan. Assalamualaikum. Ibu Yuna, punten, ini ada teman saya satu lagi yang terlambat, Bu Ina, silakan. Oh ya, silakan duduk. Kebetulan lagi kumpul-kumpul ini. Terima kasih Pak. Assalamualaikum, Bu Yuna. Waalaikumsalam. Lagi pada ngapain nih? Ya, Sa. Kumpul di sini. Ini mau belajar, mau tahu mengenai berhidroponik. Bagus. Ibu Hana, ini adalah Ibu Hani Nabila. Dia ketua Kohibora, yang mana kita berkiprah di situ. Selamat datang di markas Kohibora. Jadi kalau mau bertanya atau mau berlatih, disinilah tempatnya. Oke. Silakan duduk, silakan duduk. Terima kasih. Barangkali Bu Hani punya kesan dan pesan untuk Bu Hana ini yang sedang berlatih di sini gitu Bu.
Baiklah, Bapak Ibu sekalian, khususnya para PPL dan petugas KPH, bahwasanya hidroponik ini sangat menjanjikan. Menjanjikan dalam arti kata, satu, kita akui bahwa ini sangat bermanfaat untuk kesehatan karena no pestisida. Kedua, ini sangat bermanfaat untuk kantong kita. Dengan berhidroponik, kita akan menambah pendapatan. Jadi yang biasanya mungkin mencari sayuran atau mencari kebutuhan hidup dari hutan yang memangnya penuh dengan aneka ragam hayati, tapi sekarang dengan berlatihnya hidroponik ini, Bapak Ibu sekalian, jadi tambah pengetahuannya, lalu hasil dari berhidroponik ini bisa dijual untuk masyarakat umum. Nah, pengalaman kami di Kohibora itu memang awalnya biasanya dari suka, hobi, lama-lama menjadi industri, lama-lama menjadi mata pencaharian. Karena kami juga tidak sebatas kepada yang masih aktif bekerja, tetapi banyak pensiunan, lalu banyak juga ibu rumah tangga yang memang bercocok tanam itu mengasihkan. Karena kenapa? Kita tidak mencangkul, kita tidak sakit pinggang, kita berdiri tegak, ya. Lalu kalau panen, mau panen nih bisa dihitung. Misalnya tetangga kita mau pesta menikahkan putranya, mau masak capcay, mau masak soto, mau masak segala macam. Kita bisa memasok dengan menghitung kapan panen kita ini bisa dipakai. Asik kan? Nah, jadi hanya tergantung itu pada sinar matahari. Jangan sampai kita lupa untuk membawa semaian kita tidak dikenalkan kepada sinar. Lalu hama-hama yang ada itu biasa, tetapi kita tetap memakai pestisida nabati, jadi aman untuk dimakan. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, tidak hanya sebatas sayuran, tapi bisa dibuat jus, bisa dibuat smoothies, bisa dibuat puding. Kami tuh sudah terbiasa menjual puding pakcoy, bisa menjual mie wortel, mie sawi, warna-warni ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang didapat dari berhidroponik. Bapak Ibu sekalian, masa depan kita terletak di tangan kita, terletak dari keyakinan kita untuk mengurus apa yang kita sudah dapat ilmunya. Kalau Bapak Ibu agak malas, ya tentu tidak akan mendapat hasil yang maksimal. Kalau semaian itu konten atau kutilang, itu biasa, ulangi lagi, semai lagi. Nah, mungkin itu sekilas dari saya. Alangkah senangnya kalau kami bisa datang langsung bertatap muka dengan Bapak Ibu sekalian nun jauh di hutan-hutan sana. Kami bersedia Kohibora untuk datang kalau diundang. Oh begitu Bu, terima kasih Terima kasih atas banyak, Bu. penjelasan. Sama-sama. Semoga bermanfaat.